Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi di channel saya dalam pemrograman komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemrograman komputer lagi. Kita akan membahas tentang kondisi. Jadi jadi kita bisa menjalankan suatu program jika kondisi ini terpenuhi. Saya bisa analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita akan membeli sebuah bir. Nah, pasti kan ada muncul pertanyaan dari yang penjual bir itu. Berapa umurmu? Kita bisa membeli bir apabila umur kita sudah melebihi atau dalam batas yang sudah ditentukan. Ketika belum memenuhi syarat, kita tidak bisa membeli bir. Misal, dalam membeli bir itu batas umurnya 25 tahun. Jika kita sudah berusia 25 tahun atau lebih, kita bisa membelinya. Kondisi ini biasanya digunakan dalam pemrograman untuk menjalankan program tersebut. Harus memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Nah, jika kita belum memenuhi syarat, misal batasnya itu 25 tahun, kita masih berusia 12 tahun, otomatis kita belum memenuhi kondisi dan tidak akan bisa membeli bir. Begitu juga dengan program. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data logika yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu benar atau true dan salah atau false. Jika dalam sebuah pernyataan if, program mungkin akan mengikuti kode di dalam blok if jika kondisinya true dan tidak akan menjalankannya jika kondisinya false. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat pemrograman Scratch yaitu tentang kondisi. Nah, dalam memulai sebuah program kita harus menambahkan event when click, kemudian yaitu say hello. Nah, setelah ini, misal kita ingin mencoba dengan umur, kita tambahkan. Misal kita yang sama, yaitu sama dengan seperti ini. Misal kita kasih contoh aja 50. Nah, dalam hitung-hitungan atau dalam matematika yaitu nilai 50 sama dengan juga nilai 50. Coba kita buktikan dalam sebuah program Scratch atau kondisi. Nah, jawabannya true atau benar. Coba kita ganti angka dengan 49. Nah, secara logika 49 ini lebih kecil dari 50. Nah, salah. Berarti tidak memenuhi kondisi. Nah, caranya kita dengan agar kita bisa tahu 49 lebih atau lebih kecil dari 50 atau tidak sama dengan 50, kita bisa menambahkan seperti ini dan seperti ini. Nah, benar. Yang tadi itu salah, 49 sama dengan 50 itu tadi false, salah. Nah, not, tidak. 49 tidak sama dengan 50, benar. Coba kita menggunakan kata yang lain. Misalkan, atau tanda yang lain, misalkan lebih kecil. Nah, kita buat 30. Nah, ini juga benar, true. Lalu kita buat lagi, misal 60. Nah, 60 lebih kecil daripada 50. Itu kan harusnya salah. Kita tambahkan lagi dengan kata
not. Nah, seperti ini. 60 lebih kecil daripada 50. Atau misalkan 40. Nah, 40 lebih kecil daripada 50. Seperti ini. Nah, ini benar. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat menggunakan variabel. Misal kita tambah variabel umur. Umur. Tambahkan di sini. Nah, seperti ini kita ganti dulu dengan umur. Kemudian kita tambahkan say hello seperti ini. Kemudian, nah, misal kita menggunakan logika AND atau OR. Misalnya seperti ini. Nah, logika OR itu kan jika salah satu benar maka program dapat dijalankan. Nah, seperti ini. Misal kita memakai dengan sama dengan 50. Misal 50 sama dengan 50 dan 5 sama dengan 50. Nah, umur kita setting misal 18. Nah, misal kita sudah dalam logika OR ini salah satu sudah ada yang benar, maka kita akan bisa menjalankan sebuah program. Jika kita mencoba logika yang kedua yaitu logika AND. Logika AND itu syaratnya adalah kedua ini harus benar. Misal kita coba ini. Misal 49 sama dengan 5, kurang dari 50 dan misal ini 20 atau 51. Nah, ini bakalan salah. Beda kalau kita ini setting dengan angka kurang dari 50. Misal 4, 8. Nah, otomatis program akan benar karena logika AND ini jika dua syarat terpenuhi maka akan jalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas logika if dan else. Di pemrograman, logika if atau else, jika sesuai dengan apa yang ditentukan oleh program, maka kita bisa menjalankannya. Nah, dalam logika if atau else ini ada dua kondisi. Jika benar akan menjalankan sesuatu perintah, dan jika salah juga akan menjalankan suatu perintah. Nah, di antara perintah duanya itu pasti akan berbeda. Selanjutnya saya akan mempraktekkan logika if dan else dalam sebuah pemrograman di Scratch. Nah, logika if dan logika if else kalian bisa temukan di kontrol dan di sebelah sini. Kita kasih contoh saja. Misal kita menggunakan logika if. If itu jika. Kemudian misal umur kita lebih kecil. Misal kita setting aja di 18 tahun. Misal umur kita di variabel kita tambahkan umur ini. Kemudian ini kita setting saja 20. Nah, umur 18 lebih kecil daripada 80. Kemudian kita tambahkan say hello. Nah, jika benar, kita akan bisa menjalankan program tersebut. Kita sudah setting umur yaitu 18. Jika umur kita tadi 18 lebih kecil daripada 20, maka program dapat berjalan yaitu hello. Misal kita setting ini 15. Maka tidak akan berjalan karena jika umur 18 lebih kecil daripada 15, 18 kan lebih besar harusnya teman-teman. Nah, contoh sederhananya seperti itu.
Nah, seperti ini yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, setelah saya tadi mencoba program if, kita akan mencoba program if dan else. Apa itu program if dan else? Program if dan else itu ada dua kondisi. If itu jika benar dan else jika salah. Kita contohkan saja seperti ini. Misal kita setting di umur misal 25 tahun. If dan kita cari saja lebih besar. Seperti ini. Dan kita tambahkan variabel umur. Kita sudah setting. Set kita udah set 25 tahun. Jika 25 itu lebih besar daripada 20, maka kita tambahkan dulu jawabannya. Misal saya ini juga ditambahkan. Jika benar, maka akan mengatakan hello, dan jika salah, misal kita mengatakan hi. Kita coba teman-teman. Nah, teman-teman, ini jika program kita menggunakan logika if atau jika benar. Kita sudah setting 25 tahun dan umur misal 25 lebih besar dari 20, maka kita akan mengatakan hello. Nah, jika salah, kita coba ya. Kita tambahkan dengan ask what's your name. Kita ganti dengan berapa. Kemudian kita gabungan ini dan kita tambahkan answer atau jawaban kita. Misal kita coba berapa umurmu, misal kita jawab saja 18. Nah, 18 itu kan lebih kecil daripada 20. Maka kita akan menjalankan logika jika salah, maka akan mengatakan hai. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya akan mempraktekkan sebuah pemrograman kondisi dalam Python. Nah, yang pertama misalnya kita coba dengan umur sama dengan, misalnya kita setting 18 tahun. Kemudian jumlah orang misal 200. Dan jawabannya ya kita harus sesuaikan. Misal kita menggunakan logika misal kita menggunakan logika N. Nah, logika N itu kan syaratnya kedua program atau kedua kondisi harus benar sesuai dengan perintah. Jumlah skor orang dengan 200. Kita coba kita jalankan. Error kenapa ya? Ini ada 2. Kita jalankan lagi. Nah, true, benar, karena kita menggunakan logika N. Kita misal ganti ini jadi 20. Kita jalankan. Dan program salah, kenapa? Ya, logika N itu kita harus syaratnya benar dua-duanya. Atau perintah yang di atas, misal syaratnya 18, jumlah orang 200. Nah, kita harus sesuaikan. Dan kita menggunakan logika OR. Umur kita ganti misal 25, jumlah orang 150. Nah, jika salah satunya benar, maka hasil programnya juga akan benar. Karena logika OR itu, jika salah satunya benar, maka hasilnya itu benar. Jika dua-duanya benar, atau kita buat dua-duanya sama, maka benar juga. Seperti itu. Nah, jika kita analogikan yang lain, misal tinggi, sangat tinggi, dan berat, kurus. Nah, jika kita menggunakan logika N, jika tinggi sama dengan sangat tinggi dan berat sama dengan kurus, kita bisa menjalankan sebuah program atau benar programnya.
Nah, jika kita menggunakan logika OR, jika salah satu saja yang benar, maka itu akan tetap benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita membuat dalam konteks sistem HP, misal seperti ini. Misal 17 sistem HP dengan iOS. If jika umur sama dengan 17, maka akan jawab misal oke. Misal seperti ini. Ya, kita coba saja iOS. Misal kita ganti dengan ya kita jawaban yang L1 jika salah kita pasti jawaban tidak. Nah, seperti ini kita coba. Oh, kita harus menggunakan tanda sama dengan 2. Nah, jadinya seperti ini. Jika umur kita 17 menepati umur, maka akan jawab oke. Dan jika sistem HP kita iOS, ya misal kita ganti sistem HP-nya dengan misal Android, maka jawabannya yaitu berbeda, yaitu tidak. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram alir. Fungsi diagram alir itu seperti algoritma. Bedanya flowchart digunakan ketika kita memprogram sesuatu dalam kondisi jika if atau else. Contoh dari flowchart contohnya seperti jika itu ada step by stepnya teman-teman, ada langkah-langkah yang pertama mulai. Kemudian yang pertama step pertama itu atau tahapan pertama itu kita ingin membeli pil. Kemudian orang tersebut menanyakan umur. Nah, ini syarat sebagai syarat umur ini. Kurang lebih dari sama dengan 18. Nah, jika kalian berumur 18, maka kalian boleh membelinya. Jika kalian kurang dari 18, maka tidak akan diperbolehkan untuk membelinya. Contoh aktivitasnya seperti ini.
yaitu tentang suhu. Jika suhu lebih rendah dari 20 derajat Celcius, hidupkan pemanas atau heater. Jika suhu antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius termasuk oke. Jika suhu lebih tinggi dari 25 derajat Celcius, hidupkan pendingin atau cooler. Nah, yang pertama kita akan membuat bagan air atau flowchart 2. Pemrograman script dan Python. Nah, ini contoh flowchart yang sudah saya buat, yaitu pertama mulai. Pertama, dapatkan suhu. Jika suhu kurang dari 20 derajat, maka hidupkan pemanas. Lanjut ke perintah kedua, yaitu jika suhu kurang dari sama dengan 20 dan kurang dari yang sebelumnya tadi, yaitu kurang kurang dari sama dengan 25, yaitu antara jika suhunya 20 sampai 25 itu boleh. Oke. Jika suhu lebih dari 25 berarti 26, 27 hidup dan lain sebagainya, itu hidupkan pendingin. Nah, ke teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan program Scratch untuk aktivitas yang ini teman-teman. Jika suhu lebih rendah dari 20 derajat Celcius, hidupkan pemanas atau heater. Jika suhu antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius termasuk oke. Jika suhu lebih tinggi dari 25 derajat Celcius, hidupkan pendingin. Kita akan buat Scratch-nya. Pertama kita tambahkan untuk formula program, kemudian variabel, kita tambahkan make a variable yaitu suhu. Misal kita setting di misal 20 ya. Kita tambahkan logika if then else. Dan kita ini kurang dari 20, lebih rendah dari 20. Misalnya lebih kurang dari 20, misalnya kita setting aja 18. Jawabannya adalah jika kurang dari 20, maka hidupkan pemanas. Ini kita tambahkan lagi control if then else. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan operator yang kedua, yaitu jika suhu antara 20 derajat dan 25 derajat Celcius, antara derajat ya, seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas yang kedua. Itu jika suhu antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius termasuk oke. Misal kita setting di angka 22 derajat. Maka kita kan di sini if jika suhu lebih dari 19 berarti 20, 21, 22, 23 dan 25. Jika suhu antara 20 sampai 25
derajat Celcius sampai 25, kurang dari saya 25, maka suhu tersebut jawabannya oke, seperti ini, termasuk oke. Misal suhu lebih tinggi dari 25 derajat Celcius itu hidupkan pendingin. Misal kita 30, otomatis jawabannya itu hidupkan pendingin. Nah, ini program yang benar dalam Scratch. Nah, kemudian di sini saya akan membuat replit atau yang ini teman-teman, program Python tentang aktivitas suhu ini yang sebelumnya tadi kita sudah buat di Scratch yang ini. Pertama kita setting dulu, misal suhu sama dengan 22, jika atau suhu kurang dari 20 derajat, maka misal kurang dari 20 derajat maka hidupkan memanas. Kemudian ini adalah perbandingan suhu lebih dari dengan 20 dan suhu kurang dari sama dengan 25, maka oke. Jika else atau misal tidak sesuai, misal kita lebih dari 20 derajat itu hidupkan pendingin. Kita setting 22. Oh iya. Nah, teman-teman, jika kita menyeting suhu 22, jika suhu kurang dari 20 itu kan bukan memanas, jika suhu antara 20 sampai 25 derajat itu oke. Nah, 22 ini kan di antara 20 sampai 25, maka jawabannya oke. Jadi kita coba suhu kurang dari 20, misal 17. Maka jawabannya itu akan hidupkan memanas, karena kita jika suhu kurang dari 20, maka hidupkan pemanas. Misal kita suhu lebih dari 25, misal 29. Sini jika suhu lebih tinggi dari 25 hidupkan pendingin. Jika suhu lebih dari 25 else, jadi bukan perintah ini, yaitu perintah lebih dari 25 derajat, yaitu akan hidupkan pendingin. Nah, ini penjelasan Python dan Scratch tentang aktivitas suhu yang tadi sudah. Aktivitas suhu menggunakan angka float atau pecahan. Seperti itu ya.
teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang eh, kelompok aktivitas yang ketiga, yaitu tentang proyeksi izin mengemudi, yaitu ada di negara Afrika Selatan, Perancis, Meksiko, dan India. Aturan tersedianya membuat bagan air, skret, dan beton. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah program, yaitu dengan pertama klik, kemudian ini, kemudian kita tanya pertanyaan, yaitu berapa umurmu. Kita akan variabel yaitu umur dan juga negara. Yaitu umur, kemudian jawaban kita seperti ini. Dan dari nama asal hasil negara, dan jawaban kita apa. Dan selanjutnya kita membuat logika if. Misal kita buat negara Afrika Selatan yang pertama, yaitu negara Afrika Selatan. Variabel negara di Afrika Selatan. Oke, selanjutnya kita buat di sini yaitu umur. Kita buat dulu misal lebih dari 16 tahun. Kita buat dengan umur age dari 18. Dan jika kita lebih dari 18 tahun, kita diperbolehkan untuk mengemudi. Dan jika kurang dari 18, maka kamu tidak boleh diperbolehkan mengemudi. Dan lanjut ke negara kedua, yaitu Meksiko. Tambahkan, kita coba dulu ya, misal berapa umur, misal 20 tahun. Dari mana asal negara kamu? Afrika Selatan. Maka kamu belum mengemudi karena lebih dari 18 tahun. Misal kita kurang dari 18 tahun. Misal 15. Afrika Selatan. Aceh tidak diperbolehkan mengemudi. Oke, selanjutnya kita buat negara kedua, yaitu Meksiko. Misal negara kita adalah Meksiko. Negara sama dengan Meksiko.
kita berumur, kita tambahkan lagi kontrol if. Misal kita berumur, kita setting aja dapat 17 tahun, yaitu umur 17. Maka kita diperbolehkan mengundi oleh jika umur kita jika umur kita lebih dari 15, ada umur lebih dari 15, maka lebih dari 15 kurang dari 17 ya teman-teman, kamu boleh mengemudi atas setujuan orang tua. Jadi kita buat lagi jika umur kita lebih dari 14, kita buat umur kita lebih dari 14, maka kamu boleh mengemudi dengan kita jaga sebuah program, misal kita dari negara Meksiko, ulang berapa umurnya, misal umur aku misal 15 tahun, asal negara Meksiko. Kamu boleh mengundi dengan pengawasan dari orang tua, yaitu kamu boleh mengundi yang kita setting di sini. Misal sekarang kita buat negara yang ketiga, yaitu India. Negara India, variabel negara, kemudian kita tambahkan lagi if. Umur misal 16, umur kamu boleh mengemudi dan itu langsung saja. Misal lebih dari 16 boleh mengemudi, kalau kurang tidak boleh. Nah, ini penjelasan singkat tentang Scratch dari izin mengemudi negara. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat Python atau Rapid tentang izin mengemudi dari 4 negara ini.
Kemudian umur rekam tempat hari ini 18 seperti ini. Jika kita lupa buat hasilnya,
Teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan Python dengan pemrograman yang tadi bisa mengerti. Misal, ini ada kesalahan belum masuknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang tadi. Misal, kita memilih negara, misal Meksiko. Nah, kita harus sesuai dengan yang ditulis di sini. Jika M-nya huruf kapital, kita menggunakan huruf kapital agar terdeteksi. Misal kita coba yang mengemudi dengan penjelasan dari orang tua. Misal kita 15. Nah, kamu boleh mengemudi dengan pengawasan dari orang tua. Nah, misalnya kita bicara India. Aku buka misal 20. Nah, kamu belum mengemudi karena lebih dari 15. Atau misalnya kita kurang dari 16. 10. Kamu tidak boleh mengemudi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai if atau else, fungsi if else, flowchart, dan juga aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang saya tuangkan dalam program di C dan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian yang menyaksikan bisa mengambil manfaat dan bisa menjadikan pembelajaran akhir kata. Aku selesaikan pemrograman ini. Terima kasih semuanya.